rangka apa? Mengumpulkan tugasnya. Karena saya lihat itu cara mengumpulkan tugas juga bervariasi. Jadi saudara gini ya, nah mata kuliahnya saudara sebut dulu filenya itu, tolong ya nanti ya. Tinggal saudara pakai singkatan PROKO atau PKAM itu aja. Nah, gimana Pak formatnya? Formatnya itu nama mata kuliah dulu. Iya. Apa? PROKO atau PKAM? PROKO. Ya sudah, PROKO. Nah, habis PROKO saudara guna W berapa? Ya, habis W berapa? Terus baru kelompok A. Kelompok itu saudara langsung 1, 2, 3. Gak usah pakai kelompok lah. 1, 2, 3. Nomor kelompokmu. Ya. Terus sudah ya. Enggak ada ini loh. Ya. Ya sudah itu aja. Kamu mau pakai itu. Ya. Nanti ngumpulnya gitu, ya. Tapi untuk presentasinya itu ya ada yang nggak nulis, nggak tahu siapa itu, saya lupa yang mana itu. Terus ini mana James? Jangan Pak. Hah? Jadi katanya biasanya khusus Pak. James pun ngirim ke saya emailnya itu ngecil-ngecil. Ya, sekalian dari satu aja gitu. Email itu jadi tidak tambah banyak karena cicil-cicil. Saya downloadnya juga itu. Ya nanti supaya waktu saya nanti ini enggak itu langsung urut. Ya. Terus nah dasar kelompok gue punya nama ya, balance apa ya? Apa? Balance what? Minds. Itu kelompok mereka. Yang lainnya belum minggu depan ya, terakhir ya. Ya karena kalau minggu depan masih enggak kelihatan kelompoknya, ya, akan saya perhitungkan dari nilai UTS. Itu saudara tidak betul-betul membiasakan perhatian. Perhatian itu salah satu powerful value dari dalam hidup. Perhatian, ya, khususnya pada orang-orang dekat. Ya. Ya kita lanjutkan ya. Ini waktu semakin terbatas ya. Padahal saya sudah ngomong kalau masuknya mundur, sudah ya? Masuk, lagi. Dan 9 orang, berarti 3 orang datang, James Hanso, satu lagi James Hanso, Vinte. Minggu lalu itu kelompok yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 ya? Iya. Saya sekarang sisanya ke kelompok 4 dulu. Ayo. 4 dulu. Ayo. Satu orang nggak masuk. Apa? Sudah apa-apa. Minggu lalu kan sisa. Iya. Iya. Siap Pak teman-teman, ini dari kelompok 4 melanjutkan tentang dynamic resource management. Nah di sini DRM ini adalah suatu pendekatan pengelolaan sumber daya yang lebih fleksibel dibandingkan sistem alokasi tahunan yang kaku seperti yang tradisional itu. Nah di sini banyak perusahaan itu masih menggunakan metode tradisional yang sehingga ide-ide kreatif itu
hambat atau ya karena sistem tradisional itu lebih kaku daripada yang DRM ini. Nah di sini studi McKinsey ini menunjukkan bahwa kualitas proses pengambilan keputusan itu lebih penting daripada sekadar analisis detail. Tanpa proses yang baik, suatu analisis tersebut akan tidak berguna, dan akibatnya modal itu sering terbuang pada proyek yang tidak bernilai, sementara ada sebenarnya peluang-peluang yang lebih penting itu justru terlewatkan. Lalu di sini ada contohnya itu ada Toyota, yaitu menerapkan DRM itu dengan cara menghabiskan lebih banyak waktu untuk perencanaan yang lebih matang, dan setelah itu dia meluncurkan pilot atau suatu uji coba terbatas itu terlebih dahulu sebelum meluncurkannya secara full gitu. Nah dengan cara seperti itu Toyota itu bisa mengetahui atau memperbaiki jika ada masalah-masalah sejak di pilot ini. Jadi setelah akan meluncurkan secara full itu prosesnya akan berjalan lebih cepat, efisien, dan tanpa ada hambatan. Nah, di sini ada hal yang dihindari dan yang dilakukan. Yang pertama yang dihindari itu adalah terjebak pada alokasi tahunan yang membuat perusahaan itu tidak fleksibel atau kaku. Jadi susah untuk mengalokasikannya gitu. Lalu yang kedua itu ada keputusan yang bersifat top down, ala sentral peneliti yang cenderung menolak risiko. Lalu yang ketiga ada rasa percaya diri yang berlebihan sehingga sulit untuk mengakui kesalahan dan terlalu untuk menghentikan proyek yang gagal, yaitu karena ada yang rasa percaya diri itu. Jadi dia tidak menganggap ada resiko itu. Lalu yang untuk ujungnya yang pertama adalah membentuk banyak value center yang kecil-kecil yang beroperasi seperti unit bisnis mandiri. Lalu yang kedua adalah menerapkan pendekatan seperti venture capital, yaitu membiayai banyak eksperimen kecil dan menghentikan yang gagal dan memperbesar skala yang kemungkinannya berhasil lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu menggunakan rolling forecast agar sumber daya dapat selalu mengalir ke peluang terbaik. Ya karena rolling forecast kan bisa diketahui lebih fleksibel dan tidak kaku gitu. Lalu untuk kesimpulan di sini yaitu DRM itu menandakan pentingnya mengubah cara organisasi mengelola sumber daya dari sistem sentralistis dan birokratis menuju sistem yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis pada nilai. Dengan mengadopsi pendekatan portofolio dinamis, perusahaan itu dapat mengangkas pemborosan dan meningkatkan kecepatan eksekusi serta memperkuat koneksi antara strategi dan realisasinya. Nah, jadi manajer senior juga harus meninggalkan lisensi untuk membelanjakan ala budget tradisional dan mulai berpikir seperti venture capital yang berfokus pada penciptaan nilai berkelanjutan. Ini kan cara kerja yang cuma berupaya sekadar merangkum apa yang kamu baca. Sekarang saya minta, sekarang dengan bahasamu sendiri, dua-dua saya minta, saya nggak mau ada spesialisasi. Dua-dua, kalau ya, seluruh kelas nggak ikut mikir. Kalau kamu mikir topik ya DRM ini, ya, sebetulnya konsep ini yang kemudian dianggap menjadi sebuah hal yang menentukan sebuah keberhasilan untuk manajemen. Ya. Itu kan sekali lagi saya ulang lagi, isinya buku ini adalah mencoba menggali ada 40 hal yang ya, penting agar manajemen itu ya, bisa perform di dalam bisnisnya secara baik. Ya, mulai dari yang kemarin kita ngomong ya visi misi kan gitu ya. Sebenarnya saya yang pertama itu kan visi misi value. Semuanya berhubungan dengan planning sebetulnya ini. Ya. Terus berikutnya lagi tentang apa? Apa? Planning yang bersifat jangka panjang. Ya. Lalu dalam hal planning ini kita juga mikir ternyata tujuan pun harus di-set secara stretch, tidak cuma
ya. Nah, kata stres itu berarti harus mikirkan limitmu itu sampai bagaimana. Ya. Sebetulnya kan selalu ada contoh yang dipakai, ya. Tapi contoh ini pasti contoh yang dari ini. Saya pingin nanti ini mulai minggu depan pelan-pelan bukan cuma mengambil ini, tapi kamu menggunakan contoh Indonesia yang kamu bisa ya, jadikan sebagai ini ilustrasi ya, soal detailnya menurut saya nggak sangat krusial, tapi yang penting kamu itu bisa connect apa yang kamu pelajari dari chapter ini dengan ya, yang ini. Nah, saya tidak harus kamu itu ngomong itu gini, oh ini karena ada, sudah saya harus punya bukti keberhasilannya, enggak. Kalau kamu ya punya entah keluarga dan sebagainya yang kamu tahu bahwa hal ini diaplikasikan, kamu boleh gunakan itu sebagai ilustrasi. Ya, saya bukan mata kuliah ini bukan mata kuliah yang sangat ilmiah. Sorry, ada sebagian dosen itu karena latar belakangnya akademisi, ya, gak pernah kerja secara khusus di luar, ya. Lalu, ya, dia fokusnya pada jurnal-jurnal ilmiah supaya kelihatan ilmiah. Nah, saya sudah pernah ngomong, saya pribadi harus menyadari bahwa sebagian besar kamu itu bukan jadi akademisi, jadi profesional. Karena itu kalau belajar supaya lebih ya melihat bagaimana ini diaplikasikan di dunia bisnis, termasuk mata kuliah ini. Ya, nah, kadang-kadang memang istilahnya keren, DRM. Saya percaya saudara belum pernah dengar itu, ya. Apakah ini sesuatu yang baru? Ya enggak. Karena di level akademis yang ya, Harvard maka memberi istilah ini DRM, gitu loh. Ya memang pasti big company mengaplikasikan, karena kita bicara AM konteksnya lebih cocok big company, ya, nggak mungkin UMKM. Meskipun M yang terakhir menengah itu juga kalau menengahnya besar ya, gitu. Itu kaosmu gak kuali. Bener kawan. Iya. Ya sudah. Ya wis lah. Oke ya. Ada gambaran nggak? Nah, sekarang kamu tak pakai bahasamu, sebetulnya DRM itu apa? Ya. Yang lainnya nanti juga ikut ini. Saya ingin kelas ini kelas yang bukan presentasi ya, terhadap stupid audience. Audiensnya juga boleh komentar, nambahi, nggak setuju bahkan. Ya. Tapi saya ingin juga saudara membayangkan, ya, kira-kira kalau di Indonesia itu ya, tipe bisnis yang apa yang di DRM ini cocok? Daripada saya nanti waktu tanya di ujian kan kamu lebih kaget-kagetan lagi loh. Kita mending bahas duluan di kelas, waktu di ujian kamu tinggal ya, apa yang kamu dapatkan kamu catat, tinggal kamu kembangkan waktu menjawab, itu aja. Ayo, silakan. Terus gak janjian nih, ngomong masing-masing nanti. Ayo, apa itu?
Menurut kamu berarti DRM itu apa sih? Oke, kalau menurut saya DRM itu adalah bagaimana cara sebuah perusahaan itu mengalokasikan sumber daya itu lebih fleksibel dan tidak kaku kayak budgeting yang tahunan gitu. Jadi lebih lebih menggunakan sumber daya itu tidak terpaku pada suatu sistem yang kaku gitu loh. Dan lebih mungkin bisa dengan cara itu bisa untuk meraih keuntungan yang lebih baik daripada yang menggunakan yang kaku. Saya berharap di level yang lebih tinggi ini ya, jangan terlalu ya terlalu dangkal untuk selalu semuanya itu ya harus profit duluan. Ya, saya mau merombak pola pikir bahwa kita kerja itu hanya untuk ya profit. Salah. Ya. Kalau kita tahu kan ada 3P loh. Bahkan kata profit sekarang itu ya. Ya, sering. Nanti saya biarkan ya. Bahkan sekarang itu istilah yang berhubungan dengan konsep sustainability itu profit itu sangat ya dianggap sangat jahat karena bisa menghalalkan segala cara. Maka tahu istilah lainnya menggantikan profit sekarang apa? Ada yang tahu? Yang biasa melak kompetisi, kamu kan biasa melak kompetisi ya? Apa? Apa? Oh, bukan P. Tetap triple P. Kamu tahu kan triple P itu apa? Profit biasanya apa? Profit, people, planet. 3. Tapi sekarang ini sudah ganti. Kira-kira kalau nggak salah sudah 3 tahunan. 3 tahunan. Begitu selesai COVID, konsepnya sudah bergeser. Waktu saya pernah cerita di Ubaya dalam sebuah ini, itu kelihatannya banyak. Bahkan dosen pun juga ada yang, oh gitu dah Pak. Ya, balik lagi. Ya, hati-hati. Memang sumber kita itu dari triple bottom line itu awalnya P pertama itu profit. Ya. P2 3-nya tetap. Ya. Sekarang sebetulnya malah bergeser ke prosperity. Ada 5P. Saya jadi lupa, tapi ini tetap baru betul ya. 3 ini tapi P yang pertama bergeser. Apa? Prosperity. Kamu dapat dari mana? Prosperity. Prosper itu lebih halus. Ya. Prosper itu lebih luas. Ya. Supaya dipahami ya. Kalau profit seolah-olah itu sesuatu yang harus duit. Kalau prosper itu ya, tidak mesti harus bersifat duit. Ya, yang penting lebih bagus kondisinya. Dan istilahnya juga lebih halus, nggak vulgar. Ya, oke. Saya ngomong ini supaya pelan-pelan digeser di mata kuliah ini. Mari kita lihat konsep, ya, itu lebih luas. Jadi nggak dikit-dikit mesti harus profit. Karena itu profit itu adalah akhirnya owner oriented. Ya, mari kita lihat bisnis itu jangan cuma fokusnya pada kebutuhan owner, apalagi ownernya jahat lagi, yang meres-meres itu. Ya, oke. Terus, tapi apa yang diomong tadi betul, tapi belum cukup. Jadi kamu mau nambahin? Yang menurut saya DRM itu gimana secara pentingnya dalam pentingnya menekankan bahwa perusahaan itu dari cara organisasinya itu mengelola sumber dayanya dari sistem yang lebih sentralitas menjadi yang lebih adaptif, transparan ya seperti itu. Jadi gimana cara perusahaan itu mengalokasikan sumber dayanya itu juga. Cuma mau nambah itu aja. Ya masih mirip-mirip ya. Ada yang mau nambahin kelas?
Iya, ayo. Kalau dari yang saya pahami waktu baca bukunya DRM ini kan Dynamic Resource Management, jadi bagaimana kita memanajemen resources kita tuh yang dynamic, karena kita tahu kalau misalnya nggak semua sumber daya yang kita butuhin itu ada, pasti kayak ada batasnya gitu loh. Makanya bagaimana cara kita mengalokasikan resources yang kita punya itu ke tempat yang tepat di saat yang tepat gitu. Ada yang lain lagi? Ya, oke. Saya suka dengan saudara ya, ngomong sampai ya saya merasa oh gini ya sudah. Saudara yang lain tolong, ini bukan betul salah. Ini adalah istilahnya itu pembelajaran yang ya saya sebut dengan akumulatif atau eskalatif. Ya, satu tambah melengkapi lagi. Ayo, ada lagi. Ayo. Gak ada. Kosong segini banyak. Dulu saya 6 orang kalau nggak salah. Itu bisa banyak. Meskipun menurut saya kalau yang dulu itu yang banyak ngomong itu Stanley. Kamu semua satu orang. Setiap orang, saya selalu ingatkan, jangan lihat seseorang kalau sudah ini rasanya enggak. Ya. Dan ternyata ada beberapa orang yang waktu dia komentar ngomong, kamu ngomong lebih pas, saya lebih merasa punyamu lebih. Ayo, coba yang lain ngomong. Jadi kalau ini kan semua sudah buat loh. Kalau bayanganmu, lalu di Indonesia kira-kira ya company mana yang rasanya lebih cocok untuk ini? Karena saudara mesti lihat ya, ada dua kata yang harus saudara pahami dengan lebih tajam ya. Ada resource, saya sebutkan itu karena itu yang duluan, ya. Terus ditambahi lagi resource-nya dynamic. Gitu. Dalam konteks planning, ini kan dalam paduan loh, masih. Mungkin aku bukan mau nambahin di situ, tapi cuma mau mengkritisi kalau misalnya orang-orang kan bilang bahwa salah satu perusahaan yang sudah berusaha menciptakan kayak dynamic resource management ini kan ialah aplikasinya kalau misalnya kita di DAM itu kan baca kayak JIT, just in time itu kan sebenarnya. Dan salah satu perusahaan yang kayak sering disebutin kan adalah kayak tadi Toyota gitu kan. Tapi menurutku sebenarnya Toyota atau Astra pun juga belum sepenuhnya. Toyota dan Astra beda. Tapi Toyota kan bagian dari Astra. Saya membayangkan ya itu sangat beda. Tapi menurut saya memang bagaimanapun Astra harus dalam tanda kutip turun Toyota. Yang Toyota itu kalau kamu tahu, Toyota bisa seperti begini. Itu perjuangan 30 tahun lebih. Gitu. Hanya karena kalau pakai cerita ini memang banyak contoh yang ini, hal-hal yang spesial dalam manajemen itu Toyota, karena itu bukan cuma memang ada bukunya dan seterusnya, tapi memang itu sebuah cita-cita yang luar biasa. Ya, kalau kamu nggak hidup ini di zaman saya, yang waktu itu kita bikin mobil awal itu jelek sebetulnya. Cuma konsepnya Toyota itu luar biasa. Ya sebenarnya saya baru membahas itu di IML. Waktu dia membuat ya ini desain mobil yang sebetulnya ini apa itu istilahnya itu
menjungkir balikan konsep mobil yang sebelumnya, yang akhirnya kita kenal itu dengan Jack Posting. Kalau sudah ingat itu kan gini, dulu mobil karena asumsi seolah-olah itu mudah dan murah, maka mobil dibuat gede, boros. Gitu. Nah, hebatnya ini Toyota ini, dia berpikir masa depan. Saya ceritakan ini supaya hubungannya itu berpikir masa depan. Lalu karena berpikir masa depan, dia mikir bahwa nggak mungkin energi itu terus kayak gini. Harus mikir yang apa? Lebih hemat. Terus Asia nggak mungkin pakai mobil gede-gede, karena infrastruktur juga orang-orangnya. Dua ini sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi dua ini kalau saya nggak nanti saya produksi Toyota. Dia betul-betul membuat konsep, yang konsep itu juga sebetulnya nggak langsung perfect, tapi yang kemudian Amerika baru menyadari itu, ya, sampai tulisannya orang Jepang itu diinggriskan, diinternasionalkan, yang hari ini kita kenal dengan Jack Posting dan Kaizen Posting. Saya sekaligus ngomong ini, saya ulang lagi, ya, di buku ini juga ada mungkin. Jadi saya dulu ini untuk supaya kamu ini dua ini, supaya kamu nanti kalau waktu di situ kamu lebih ada intronya ini, ya. Jadi, ya, luar biasanya itu adalah, ya, makanya saya ngomong selalu, sorry itu saya juga pada semua ini, jangan lihat saudara sekarang. Ya, saya mau melihat akan 30 tahun lagi saudara itu bisa beda-beda semua. Nanti saudara akan lihat orang yang tadinya enggak, ya, diperhitungkan itu terjadi pada satu ini mahasiswa saya angkatan tertentu yang teman-temannya ngomong, gak ngomong, dia lulusnya setengah mati, yang lainnya lulus on time, dia lulusnya dengan bantuan banyak, tapi yang jadi itu dia. Ya saya ngomong, karena untuk jadi dalam kerjaan itu nggak cuma ukurannya cuma IPK toh. Ya, makanya saya juga ingatkan tentang yang saya sebut dengan soft skill. Ya. Salah satu yang soft skill itu juga apa? Belajar untuk ramah, itu penting. Ya. Ramah itu luas ya. Saya pakai kata ramah. Kalau bahasa Inggrisnya ramah itu apa ya? Enggak juga. Friendly, humble. Humble juga tidak sama. Humble itu dikaitkan dengan dalam diri kita. Kalau ramah itu apa? Saya susah ya mencari. Hah? Oh. Ya paling gampang itu nice, ya. Ya. Nice itu tidak gampang. Kalau ngomong nice itu tidak mesti harus, ya. Jadi aja, tidak mesti harus. Ini mungkin juga excuse saya. Ya. Untung orang yang kenal saya betul, mereka ngomong saya nice. Ya. Bahkan kalau katanya kumpul itu ada saya dan tidak ada saya itu ada bedanya. Ya. Sehingga kadang-kadang, ya, walaupun saya cuma sebentar, wis datang aja, gak apa-apa, gitu, ya. Saya ngomong ini bukan karena mau apa-apa, enggak, cuma kata nice itu bukan cuma sikap di luar, tapi nice betul kita itu, gitu, belajar itu. Ya, saya sebenarnya bisa pakai contoh lain, tapi nanti malah habisin waktu. Nah, sekarang saya balik lagi, sorry kita potong tadi ya. Supaya ini pelajaran tentang sesuatu yang hebat itu tidak pernah tiba-tiba.
sama dengan sesuatu yang tidak ya atau gagal, itu tidak bisa. Yang satu cuma diperjuangkan, yang satu cuma dibiarkan terus-menerus. Kadang-kadang biarkan sesaat, kadang-kadang itu juga ya oke. Tapi dibiarkan terus-menerus. Yang selalu saya pakai istilah mager. Ya. Nah, kalau ini sorry saya pakai ini untuk mengingatkan saudara. Saya tidak tahu. Orang tua pasti tidak mungkin ngajari, tapi orang tua bisa memberikan contoh. Ya. Hari ini saya melihat banyak orang muda itu mudah sekali ngomong males. Ada apa-apa males. Saudara, saya tidak pernah mengucapkan kata males itu. Karena kata-kata yang baik itu akan membuat energi kita berbeda dengan kalau kata-kata itu. Saya mengingatkan anak saya ngomong ke anak saya, kalau nggak mau ngomong nggak mau, jangan pernah gunakan kata males. Kamu kayak anak-anakku sekarang, jadi aku harus ngomong itu. Jangan kandung orang-orang yang negatif di luar sana. Karena malas itu juga mengandung kata meremehkan. Kalau saya teruskan ada itu, mari kita melihat kata-kata yang dalam. Saya nggak ngerti itu dari mana, nggak tahu. Bisa populer buat saya Indonesia kata malas itu. Ya, kamu nggak usah. Ya sekarang saya ingatkan itu cuma kamu bisa ngarang. Tapi kamu diam. Lihat orang-orang sekitar yang mau malas. Bisa ambil setiap hari pasti ada ketemu orang mau malas. Ya kalau orang itu saya gak dekat, saya gak ikuti. Tapi kalau orang yang dekat saya, makanya saya ngomong pada anak saya, jangan pernah gunakan kata ini. Korban saya pertama yang kena beberapa kali muncul kata itu istri saya. Ya mungkin karena pergaulannya ya, dan seterusnya males. Coba ngomong lagi. Ya, biasa kan? Sekian puluh tahun terbiasa kan? Ya, ketemu saya baru ini kan? Terus, ya ngomong lagi. Ya, lagi. Ya sorry. Ya. Sampai dia betul-betul sadar bahwa kata-kata itu ya, karena begitu kita itu kan karena apa ya, sampai bahasa ada refleks, iya kan? Makanya saya ngomong hati-hati, kata-kata yang rusak, jelek itu jangan sampai jadi refleksmu. Mimpi pun kamu akan misu-misu lagi. Yang tahu nanti orang yang Oke, lanjutkan. Ali, kalau misalnya tadi kan Bapak udah bilang kalau misalnya Toyota itu sudah melewati dari 30 tahun dan segitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya dibilang apakah dia itu sudah menerapkan resource management yang bagus, ya mungkin dibandingkan dengan perusahaan mobil lainnya itu. Tapi kalau misalnya dari sisi kita customer, saya melihatnya belum optimal. Karena sesimpel gini, misalnya pada saat kita pesen mobil, ya kan dia nggak ada langsung gitu loh Pak. Sedangkan customer kan harapannya adalah pada saat dia beli, ya dia langsung punya gitu. Nah tapi kan ada yang namanya inden dan lain sebagainya gitu. Berarti kan sebenarnya agak tidak berbeda dengan yang namanya kayak sistem PO gitu atau bukan PO, by order gitu kan Pak. Jadi kayak kita pesan tetap harus ada waiting time yang meskipun namanya inden gitu, seolah mereka punya tapi harus dikirim gitu. Tapi kan berarti secara delivery-nya untuk kecabung-cabungnya itu kurang. Itu sih kalau misalnya dari saya. Saya jawab. Inden itu betul-betul mereka baru bikin. Ya awal lagi gitu. Ya, itu aplikasi sebetulnya yang didapat dari JIT itu. Jadi begitu kamu klik order, itu nyambung ke pabrik untuk bahwa ada sekian. Kalau soal itu
original mengapa kok JI itu begitu hebat, ya? Karena kamu itu tidak mungkin bikin sesuatu untuk nyetok. Kamu tuh bikin dengan kejelasan. Memang nanti yang di manage dengan sangat teliti itu adalah cycle time. Makanya salah satu contoh ini menjadi ya, itu adalah gini. Kamu harus bikin produk yang sungguh-sungguh diinginkan, sehingga orang pun rela nunggu. Tapi bisnismu itu semuanya serba pasti. Nanti kamu akan ngerti. Nanti waktu di JIT ya, kita akan ini ngomong duluan. Ini sebenarnya juga nyambung dengan hal itu. Ya, tapi yang saya mau tekankan intinya dari DRM ini itu sebetulnya belum connect. Ini yang saya maksudkan. Ada yang komentar lagi? Ya, tapi betul. Kamu jangan berpikir, wah, ya kalau produkmu produk yang hebat, ya, kamu rela nunggu. Tapi kamu itu nanti, ya, misalkan, ya, tapi nunggu. Ini yang contoh ya, nunggu 3 hari. Tapi kalau kamu nunggu 3 hari, ya, itu kamu pasti dapat. Kamu sudah oke. Apalagi ngomongnya 3 hari dulu, tapi ternyata 2 hari kamu sudah dapat. Dan rata-rata gitu. Hebatnya di sini. Karena mereka itu selalu ada plusnya. Tapi konsepnya JIT sebenarnya gitu. Jadi saya itu bikin, itu saya sudah pasti. Ini kemana. Karena ya ini teknologi juga. Karena waktu transaksi sekarang itu kalau sekarang kan ke Astra, ya tidak ke sono, langsung Astra tahu baru bikin ini semua. Memang mereka memastikan prosesnya. Mereka itu prosesnya misalkan 3 hari, ya pasti kamu janji ini 4 hari. 3 hari terus delivery 4 hari. Kamu dikasih waktu 5 hari paling cepat. Malah dikasih seminggu. Supaya kamu nanti kalau jarak lebih cepat, kamu wah gitu. Ya, Kalau dulu awal bedanya sama perusahaan yang main payout. Memang. Loh, JIT itu adalah ya job order yang di apa? Improve. Cuma bedanya kalau konsep ya, job order yang dulu itu job order yang seolah-olah ya nunggu order itu. Dan kalau ini enggak. Makanya di dunia ini sebetulnya tidak ada yang sangat baru. Yang ada adalah ya, seperti istilah reinventing the wheel. Roda itu seolah waktu bentuk rodanya beda, seolah rodanya baru. Padahal konsepnya gitu. Saudara tahu ya, sejarah penemuan roda itu aja sudah hebat tuh, manusia itu. Iya kan? Terus setelah roda dikasih ban lagi. Karena roda tok dengan ada bannya beda lagi. Ya. Ada yang ngomong lebih lengkap lagi. Saya itu butuh satu yang mengarah ke yang saya maksudkan itu. Semua yang saudara ngomong itu tidak salah, betul. Betul. Ya, saya ngomong ya. Cuma ada satu miss yang menurut saya ini. Padahal saya sudah mancing-mancing saudara. Nanti saudara dalam pengertian itu baca lagi. Iya betul, itu saudara. Kalau enggak saudara cuma teks. Terus kalau kamu Indonesia mana yang cocok versi ini? Jadi nggak mesti harus mobil. Karena mobil itu ya, semakin produk itu complicated, semakin ketidakpastian muncul, betul? Makanya saudara bisa bayangkan. Tapi kalau ngomong ini nanti saya membahas IT nanti. Jadi mestinya saudara bayangkan contohnya nggak usah harus Toyota. Maksud saya gitu. Tapi arti DRM ini saudara ngerti. Ya, Pak.
enggak kasih kenapa gitu apa ya tidak tahu. Dia kalau tahu itu sama dengan ya dulu pernah dengar ceritanya orang yang diminta untuk menegakkan teror. Ya, kamu maju. Oh ya nanti kira nggak diperhatiin banget Pak. Waktu itu ada saya barang untuk menegakkan teror. Harus ada yang bilang harus dikocok dulu dan lain-lain, terus dari situ ternyata cuma beda di titik mananya dia berdiri. Masih terlalu konvensional. Memang salah satunya teror berdiri itu kalau posisi matahari di atas itu ya, benar-benarnya itu ya. Tapi enggak itu saya benar betul. Itu terjadi di kapal. Kalau nggak salah dijadikan istilah telur Columbus. Sampai karena dalam tanda kutip ya itu cuma masalah ya mikir aja gitu. Terus ada apa juga? Ini banyak apa ya? Children wisdom yang menurut saya juga children wisdom. Saya tuh dulu bacanya tuh waktu saya zaman dulu kan suka baca dan dulu tuh banyak buku yang menurut saya buku inspiratif melalui cerita-cerita. Nah satu yang bagi saya mengesankan itu ya Columbus itu. Kalau nggak salah ceritanya namanya telur Columbus. Ya Sweden. Itu sak kapal tuh, waduh, gimana saya neganya? Columbus dan sampainya waktu itu sama. Ya, telurnya dicocol, tak. Semua profesor, kamu nggak ngomong. Kalau telurnya boleh dicek, gitu ya? Kalau dicek titik ini kan, tahu ya? Telur itu kan ada yang gini, ada yang, ya. Yang bentuk yang tidak lancip itu pasti tempatnya udara. Jadi kalau dia ditutup jam itu, kita loncat pun dari sana lebih mudah. Makanya ngupas telur itu kita harus paham strukturnya telur. Tidak pak, saya enggak, kalau saya ngupas telur itu, ya lebih cepat cara enggak sampai hancur kabeh, enggak nunggu hancur kabeh. Separuhnya tinggal ambil plok gitu aja sudah. Nah, tak simpel itu. Ya telur kamu. Terus ini ya, kan di komentari ya. Kamu kok dipecah? Loh, kan katanya perjanjiannya cuma apa? Telurnya harus berdiri. Gitu. Ya sudah, kita ngomong lagi, jangan terus waktunya. Kata kunci pertama itu di sini. Mari kita sadari, resource itu langka, resource itu ada harganya, nggak boleh dibuang-buang. Dan karena berbagai macam rutinitas, kadang-kadang kita nggak sadar membuang. Makanya kita harus secara dinamis membuat resource itu ya tidak terpaku pada budget itu tadi, yang tadi kamu ngomong semua itu. Intinya di situ. Jadi waktu kita istilahnya waktu planning, mikir loh, ya, energi kita itu harus lebih berurusan dengan mengelola resource management yang harus dialokasikan secara benar tadi dan seterusnya. Nah, dynamic itu menunjukkan bahwa ya, ada dinamika yang harus disiapkan. Gitu. Yes, oke. Yes, ganti chapter. Ya. Nah, lagi. Ayo. Ini masuk ke chapter 6 kita membahas enterprise risk management atau IRM. Jadi IRM itu muncul sebagai respon atas rangkaian atau kalau misalnya ada kasus-kasus atau skandal dalam perusahaan-perusahaan yang besar seperti Enron, Lehman Brothers dan lain-lain. Nah, perusahaan-perusahaan itu juga sadar kalau misalnya ancaman-ancaman itu muncul baik dari financial maupun non-financial, bisa melalui teknologi, AI dan lain-lain. Maka dari itu IRM itu tidak lagi hanya berfokus pada fungsi dari internal control dan asuransi perusahaan, melainkan juga berkembang menjadi pendekatan
yang menyeluruh yang bisa memetakan risiko strategis operasional, keuangan hingga reputasi. Nah, salah satu keunggulan dari IRM itu kemampuannya dalam mengintegrasikan manajemen risiko dengan perencanaan strategis. Selain itu, IRM juga bisa mendukung dalam pengambilan keputusan, melindungi reputasi dan lain-lain. Kemudian ada contoh kasusnya, ada kasus BB Deepwater Horizon yang menunjukkan kegagalan dalam menggunakan IRM ketika perusahaan itu memiliki ratusan indikator risiko namun gagal mendeteksi bencana besar yang sedang mengintai. Sebaliknya juga ada Pepsi yang berhasil mengelola risiko dengan mengklasifikasikan risiko menjadi 3 kategori, yaitu menghancurkan, rusak, dan minor, sehingga manajemen dapat memfokuskan perhatian pada ancaman jangka panjang bukan hanya tekanan laba dalam jangka yang pendek. Kemudian action triknya itu adalah yang pertama, harus melibatkan dewan direksi secara aktif dalam penetapan kebijakan risiko. Kemudian yang kedua ada membentuk tim kecil yang berbakat untuk mensimulasikan skenario risiko masa depan sehingga organisasi siap menghadapi berbagai kemungkinan. Dan yang ketiga ada menggunakan matriks risiko dan proses keputusan berbasis risiko. Kemudian hal yang harus dihindari itu terlalu bergantung pada model risiko yang kompleks atau data risiko, budaya menolak berita bohong. Apa artinya nomor 1? Ayo jelasin. Saya itu cuma kamu sekedar baca, jelasin juga nomor 1. Karena pengertiannya cuma dibaca. Jadi kalau bergantung pada model risiko yang kompleks itu kayak itu bisa menimbulkan rasa aman yang palsu atau mungkin yang tidak mungkin rasa aman yang palsu atau bisa dibilang kayak pencitraan gitu. Jadi itu bisa gagal dalam mengantisipasi kejadian yang nyata. Ada komentar lain? Karena ini kalau untuk IRM saya yang lain-lainnya itu mungkin saudara pernah belajar di mata kuliah lain. Sama ya. Saya tak pikir yang minggu lalu itu kita belum selesaikan itu kan chapter 4. Tapi karena saya menganggap chapter 4 itu kita pernah belajar di mata kuliah lain dan relatif semoga itu bisa kan minggu lalu kan cuma chapter 3 loh. Chapter 4 kan belum loh. Tak lewati tidak apa-apa, tapi nanti kamu tak tanya ya. Karena BSC itu sesuatu yang harus kamu pahami dengan lebih daripada sekedar kamu waktu kuliah di mata kuliah sebelumnya ya. Karena saya menganggap Indonesia itu melihat BSC itu banyak melesetnya. Apalagi kamu harus tahu ya, orang teknik itu juga belajar BSC ya. Tapi BSC yang mereka tekankan itu bukan BSC yang seharusnya ya, dibuat oleh konseptor BSC yang kebetulan dia adalah nabinya akuntansi manajemen ya. Coba balik lagi, ini karena IRM juga sama di mata kuliah lain juga ada ya. Saya mau pastikan ya, kamu ingat, kamu belajar IRM di mata kuliah sebelumnya mata kuliah apa? Di apa? Audit system juga mengajar. Audit system bahkan ya. Audit system. Sebetulnya saya tahu juga mata kuliah saya yang saya ngajar cuma 1 kali tok sementara ini. Ya. Mata kuliah apa ini? Juga ngomong tentang itu. SPM. Hah? Bukan ya? Auman dok. Ya sekarang jadi audit internal. Tapi dulu Auman. Auman dulu. Yang sampai itu dibuat pengelompokan ya model risiko ini atau daftar risiko ini yang kemudian dimasukkan ya itu termasuk merah, kuning atau hijau. Tahu dari itu sampai warna ini, iya kan? Nah, kenapa kok ini menjadi warning di sini?
Apa logiknya itu kenapa? Sehingga kita ngerti, oh model risiko itu ada satu kata yang saya mau tekankan supaya kamu ngerti. Bagi orang awam, waktu kamu bikin model risiko, wah mereka akan menganggap itu wow sekali. Tapi bagi orang yang ngerti, nah ini yang harus to fight. Betul. Akibat orang awam melihat model risiko, dia wow. Nah ini bahaya. Yang kita ngerti, ini harus di point. Betul. Apa? Ya kan bergantung sudah ada segitu. Apa? Iya loh. Mungkin maksudnya ini kan terlalu bergantung, ini jadinya dia jadi tak mikir, cuma terpapan model resikonya saja. Ini soalnya ada di buku ini ada ceritanya. Orang ini nemu nggak salah fraud, soalnya itu nemuin inquiry. Nah, tapi kok inquiry-nya ini papernya dicelupuk-celupukkan sama dulu ini dikirim lewat mail. Nah, lewat mail itu bukan email ya, lewat mail biasa, kirim kurir. Kan harusnya dilipat-lipat. Malah hal sepele gitu malah nggak terdeteksi oleh model resiko ini. Kalau yang daftar risiko menurutku ya lebih boleh lagi avoid. Karena masa kamu mau nulis satu-satu risiko apa aja yang kamu mau, kan pasti banyak yang kamu nggak pilih ya. Ya betul. Ya sudah, saya nggak perlu nambahin kalau sudah kena. Ya, untung sih masuk. Ya, meskipun tadi sempat membuat heboh. Oke ya, nangkap ini ya. Sama persis dengan, kamu pernah tahu nggak? Gara-gara Google kan banyak nyemplung. Oh, Google. Iya. Iya, tahu. Pernah dengar itu kan? Kamu lama dari itu. Kamu kehilangan common sense-mu yang justru itu adalah the truth. Karena risiko itu sesuatu yang kita pasti belum tahu kan? Gitu. Be careful. Ya, bahasa Inggrisnya kan over reliance itu nggak bagus. Ya. Kalau kamu ngetes kamu over reliance pada gadgetmu apa? Begitu kamu gadgetmu ketinggalan, kamu berani pulang. Padahal kamu pergi rumah itu paling cuma 1 jam. 1 jam nggak pakai gadget itu apa sih? Gitu. Ya, oke, lanjut. Jadi mungkin untuk sebenarnya dari yang kami itu bukan sekedar alat kontrol teknis, melainkan juga kakak teknis yang bisa membantu organisasi menavigasi ketidakpastian. Terus ini juga ya kami juga belajar kalau di ya, melalui dari pihak kami ini budaya organisasi itu jauh berperan lebih besar dibandingkan model teknis atau secara teknis saja. Karena sekalinya pun perusahaan itu memiliki sistem yang canggih, tapi kalau misalnya manajemennya itu gagal dan tidak mau menerima berita-berita yang buruk dan malah menerima masalah, itu bisa menjadi lebih gagal. Pakai bahasa biasa ya. Apa yang kamu anggap penting untuk IRM ini? Pesannya apa? Dalam konteks paduan apa? Ayo, masing-masing nggak apa-apa. Udah terus kamu aja. Ini bukan baca tok ini. Kemana nih? Ayo. Saudara komentar-komentar saya itu catatan ya, karena komentar-komentar ini akan membantu saudara nanti waktu di UTS loh. Karena UTS tak kejar kamu pemahaman dulu. Saya nggak pingin UTS itu isinya cuma tulis ulang dari materi ini, enggak. Tapi pemikiran-pemikiran yang kamu hubungkan dengan itu tadi, ya, real practices, ya,
Kalau IRM ini saya nggak ngejar kamu. Kali minggu depan saya ulang lagi ya. Kamu semua ya tambahi dengan komentarmu untuk ya, bagaimana company di Indonesia ya mengaplikasikan itu. Kalau kamu bisa dapat sumbernya yang ya lebih apa itu istilahnya publish, oke. Tapi kalau enggak pun kamu boleh gunakan pengetahuanmu, pengalamanmu, enggak apa-apa. Karena yang saya pentingkan itu bukan ya academic writing-nya, tetapi ya evidence based learning. Ya, kamu tahu, kamu ya meskipun itu tidak ada di koran, tidak ada di ya tulisan, nggak apa-apa, karena kamu tahu ada yang mengerjakan, melakukan itu. Ini kamu kalimat yang kamu buat ini kalimat pribadimu sendiri. Jujur ya. Ini kalimat ini buatnya. Sebenarnya sejak tadi itu kamu buat sendiri atau kamu minta bantuan AI? Ya, ada yang buat sendiri, ada yang dibantu AI, tapi kan kita juga tetap menulis lagi. Iya. Jadi bukan asal contoh karena saya punya sense untuk melihat ini kerjanya AI. Saya adalah orang yang tahu persis. Ya. Saya tidak anti AI, tapi yang bahaya adalah, sorry saya ulang lagi ya, semua saudara kalau mau minta bantuan AI itu oke, tapi ojo sampai ya saudara gak ngerti ya, karena saya bisa sense itu ya, kalimat yang dalam tanda kutip tidak aplikatif itu bukan kalimat yang orang ngerti ya, lalu kemudian pasti ada yang bikin, dan hari ini saya sense berarti yang bikin siapa? Ya. Dan nanti saudara waktu di UTS paling tidak, saudara nulis, tidak bisa pakai AI. Di sana kelihatan, saudara tidak ngerti. Saya tidak sebutkan, ya. Cuma ada dosen yang sudah juga membeli, kita ngobrol-ngobrol itu ada dosen, Pak, pokoknya ada kata ini, itu AI, bahasa AI. Dan memang ada. AI tidak pernah menggunakan kata yang biasa kita pakai beberapa ini, terutama untuk counting. Nah, itu yang saya pegang. Ya, oke. Yang saya mau tekankan proses belajar, bukan selesainya tugas. Percuma kamu tugas selesai tapi kamu nggak belajar apa-apa. Dan itu kelihatan waktu saya minta ini memaknakan. Ayo pakai bahasamu deh. Kalau dari kata IRM itu kalau orang awam mungkin lihatnya cuma sebagai alat kontrol aja, tapi sebenarnya IRM itu beyond dari itu. Mungkin dengan cara mengkombinasikan antara sistem budaya kerja itu sebenarnya dia bisa lebih fungsinya lebih dari sekedar alat kontrol itu, mungkin lebih untuk memberikan navigasi kepada perusahaan bagaimana untuk mencegah risiko ini. Saya anggap ini bahasa AI karena ini. Karena AI itu bukan alat kontrol teknis.
bisnisnya Adit. Kamu tetap kejebak di sini. Kelihatan lebih dalam tentang IRM. Nanti kamu akan lihat. Ya, jangan kata kontrol di situ. Tiba-tiba muncul kontrol. Itu about risk management. Karena risk management itu bukan ya ecek-ecek, maka dikasih tambahan enterprise. Jadi layaknya ini di level ya big company mas. Makanya saudara waktu bikin case-nya nggak tahu terserah, case-nya mata kuliah tertentu, saudara ya pakai model IRM, tapi ya company-nya itu ecek-ecek, itu nggak cocok pasti. Makanya saya sangat kritik besar, tapi ya sudah banyak skripsi yang menurut saya nggak cocok karena dia mengaplikasikan pakai topik IRM, tapi ya itu tadi sampai saya niatkan pembimbingnya ojo terus mendangkalkan sesuatu yang ya sama dengan kamu kan nggak akan tegol lah. Kamu bawa kontainer tapi barangmu cuma saking atau ya bahkan barangmu 1 ton aja nggak cocok nggak kontainer. Orang yang ngerti akan menertawakan ini orang ini. Lanjut lagi. Ada risk management. Nah, di sini yang kita katakan ini adalah bagaimana cara perusahaan itu untuk memanfaatkan orang pekerjaan itu. Tujuan ini agar setiap orang itu bisa saling berbagi informasi, pengalaman, ide dan tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Data atau nama saja tidak cukup, Nah, menurut saya dari pengalaman yang nyata dan intuisi dan pemahaman dari situasi tersebut. Nah, pengetahuan yang ada itu ditulis jelas atau eksplisit, misalnya prosedur kerja, dan ada juga yang sifatnya tersimpan di kepala seorang atau tacit knowledge. Nah, seperti keahlian, insting atau kinerja yang sering kali lebih berharga ketimbang dokumen yang formal. Jadi mungkin pengalaman kerja orang itu lebih berguna atau lebih berharga gitu. Sip. Saya tak ngajak pikir semua. Jadi menurut kamu semua, kalau kita bicara tentang knowledge, konsep knowledge, mana yang lebih berharga? Kalau saya teruskan, terutama untuk bisnis, mana yang lebih berharga? Pengalaman orang yang sudah Ada tulisannya di situ, ada berapa macam nih? Soal setuju nggak? Kamu punya feeling, kalau kamu punya feeling terhadap satu hal, somehow it will works. santai. Ya, sampai nggak pasti kan. Jadi, saya nggak tahu kamu kok dapat kata ini. Ini sebenarnya nggak cocok. Dan tacit knowledge itu bukan ini. Betul. Tacit knowledge itu mau lebih mengarah ke hal-hal yang saya sebut dengan ya banyak yang intangible. Ya. Beberapa semester lalu ini jadi inspirasi dari
anak bimbing saya untuk jadi topik skripsi. Ya. Dan saya mau sebetulnya ingin supaya saudara itu ya, semua yang saudara pelajari di mata kuliah ini itu sebetulnya bisa menjadi topik skripsi. Satu chapter saja itu sudah jadi. Tinggal saudara nyari referensi yang mana. Ini dua ini tidak terpisahkan. Ya. Tapi ya, yang tidak bisa ditiru, yang lebih bernilai itu yang ini. Meskipun bisa saja yang ini itu asalnya dari sini. Makanya saya ingin semua saudara kalau belajar, saya seringkali kalau ngomong cuma lulus sudah cuma itu. Karena kalau enggak saudara itu bahkan lebih jangkau daripada eksplisit. Karena eksplisit itu membuat saudara bisa mengulang. Tapi pengembangannya itu ada di tesis yang menjadi milikmu sendiri. Yang orang lain betul-betul niru aja nggak mudah. Baru ini saya dengan teman karena dia baru nonton MotoGP. Ada yang suka MotoGP? Kamu suka? Ya, Marquez loh. Walaupun hari ini yang kamu masih kenal lah dari sekian banyak ini, tapi yang menjadi legenda satu nama. Apa? Casey Stoner. Bagaimana dengan Rossi? Enggak suka. Oh, antinya kenapa? Ini soal anu aja. Soalnya kalau menurutku kalau dibandingin sama Marquez itu orangnya lebih agresif. Tapi kalau misalkan Rossi itu orangnya yang lebih mementingkan konsistensi sama kualitas motor. Tapi kalau Marquez dikasih kondisi motor gimana pun dia bisa bergerak. Ya, oke. Nah, ada benarnya. Enggak. Kamu kalau Stoner kenapa? Oh, kan pada saat itu Ducati kayak motornya masih belum sebagus yang sekarang, dan tapi dia masih kayak bisa bersaing. Nah, kamu lihat ya orang ini waktu itu ngomong tentang Marquez sih, gitu. Dia punya sesuatu yang tidak dipunyai yang lain. Ya, ekstrimnya ada. Bahkan motor pun tidak terlalu membantu. Kalau ya kita kaitkan dengan motor tuh istilahnya motor tuh bukan penentu. Penentunya itu di keahliannya dia, yaitu saya kalau setuju kata keahlian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari secara normal. Kalau secara normal itu di eksplisit. Protes itu apa yang kamu punya itu sesuatu yang betul-betul itulah sebabnya kalau kamu masak tak kasih resep yang sama, betul ya? Semuanya sama semuanya, tapi jadi makanannya bisa beda. Salah satunya itu tadi. Bahkan katanya orang yang ngerti masak apa? Panasnya minyak itu aja. Waktu kamu masukkan itu menentukan. Apakah dia harus mendidih atau dia baru mulai mendidih atau sebelum mendidih? Itu orang yang menjiwai tahu persis itu. Ya, sini cuma lanjut lagi. Ini kita nambah dikit ya supaya ada ya. Nah, ini dalam praktik KM ini yang bahasa Indonesia benar itu praktik ya. Dalam praktiknya ada dua pendekatan dari lulus manajemen. Yang pertama adalah fokus pada sistem teknologi untuk menyimpan informasi tersebut. Nah, lalu yang kedua itu yang lebih menekankan interaksi antara manusia, budaya, dan berbagi dan kolaborasi. Nah, pendekatan kedua ini dianggap itu lebih efektif
karena keberhasilan dari loss management ini sama tergantung pada kemauan orang itu untuk terlibat. Namun seringkali dari perusahaan justru menghambat loss management ini, misalnya dengan target tahunan atau bonus individu yang membuat orang itu enggan berbagi. Lalu contohnya di sini ada manfaat loss management itu bisa langsung terlihat seperti perusahaan minyak yang hemat juta dolar karena berbagi pengetahuan antar tim pengelaboran, atau Xerox yang mengurangi biaya 10% karena teknisinya itu berbagi trik lewat database mereka. Lalu meski tidak semua hasil bisa dihitung angkanya, banyak bukti bahwa loss management ini membawa dampak positif besar. Nah, di sini ada action to avoid. Yang pertama itu jangan menganggap input informasi itu sama dengan output dari pengetahuannya, karena belum tentu inputnya apa, outputnya juga sama seperti itu. Lalu yang kedua itu jangan memaksakan knowledge sharing, karena bisa juga itu yang memberikan sharingnya saya bisa juga menyesatkan. Lalu yang ketiga itu jangan mengabaikan proses adopsi ide baru. Nah, di sini ada mungkin action lebihnya. Yang pertama adalah fokus pada komunitas praktik. Lalu yang kedua ada menggunakan teknologi sebagai pendukung bukan pengganti. Lalu yang ketiga membangun budaya saling percaya dan inisiatif yang positif. Lalu yang terakhir adalah belajar dari pengalaman nyata. Nah, lalu untuk kesimpulannya, sebelumnya kan ada yang menarik di sana, ada levelnya knowledge. Ya sudah, karena saja. untuk kesimpulannya loss management ini Ketemu di UTS kan. bukan proyek yang tepat, melainkan perjalanan jangka Level panjang of yang knowledge. membutuhkan suatu budaya. Nah, dengan hadirnya media sosial, blog, dan PPJ mungkin peluang berbagi pengetahuan itu makin luas. Nah, loss management ini menjadi bagian penting dalam transformasi bisnis dan pembelajaran organisasi yang berkualitas. Level of knowledge Ini nanti yang ketemu minta di saudara UTS. semua, itu saya kasih komentar itu saudara cek nanti di materinya. Level Di of knowledge. lompat-lompati, oke, tapi yang lumayan penting untuk dilompat-lompati terus nanti, ya. Oke, satu chapter lagi tapi saya minta ganti ya. Silakan, thank you. Saudara turun. Saya ganti ke kelompok 2. Ayo. Syukur-syukur kalau kamu cepat. Thank you. Aku sudah ngomong tadi ku cek tadi. Sempat. Tadi Toyota.
Ini record level of knowledge. Iya. Enggak, nanti UTS. Oh. Bulat sih. Jadi yang topiknya kali ini itu adalah benchmarking. Nah, sebenarnya kalau misalnya mungkin kan teman-teman juga udah baca ya, tapi supaya kita cepat aja. Jadi kalau benchmarking itu sebenarnya itu kayak kalau dari kelompok kita itu bisa bilangnya namanya aja benchmarking, bahasa Indonesianya itu kan sebagai acuan gitu. Namanya benchmark gitu ya kan. Nah, maksudnya acuan ini kan jadi luas ya kan. Apa mau dijadiin benchmark ini untuk misalnya pembanding, hanya untuk sekedar membandingkan kondisinya sebuah perusahaan, misalnya antara bandingin satu perusahaan dengan perusahaan lain gitu. Tapi atau bisa juga jadi benchmarking itu adalah untuk perusahaan itu sendiri, dari misalnya periode ke periode. Tujuannya apa? Tujuannya ya itu sebagai bentuk dari evaluasi itu sendiri. Jadi benchmarking itu adalah kayak ya apa yang dilakukan perusahaan untuk di dalam internal maupun terhadap eksternal untuk menemukan sebuah perbaikan. Jadi kata kuncinya ada di yang membandingkan dan perbaikan itu sendiri. Nah, ini tujuan utamanya yaitu belajar dari yang terbaik, bukan hanya dari dalam. Nah, tadi kan benchmarking itu kan kayak kita acuan gitu. Nah, dalam hal ini berarti kita ya benchmarking ke pihak eksternal gitu. Kita melihat misalnya di dalam suatu industri gitu, let's say ada perusahaan mobil, ada Toyota, Honda, terus habisnya itu dan Mazda gitu. Kita berusaha belajar dari yang terbaik, makanya perusahaan kan rata-rata misalnya melihat kayak Toyota gitu. Terus hasil darinya situ baru kita bisa menerapkan yang namanya target dan juga melakukan yang namanya perbaikan. Jadi ada target dan ada juga perbaikan. Nah, terus itu masalah-masalah yang sering terjadi itu adalah perusahaan-perusahaan itu hanya menyalin, bukan mengadaptasi. Jadi karena perusahaan ini sudah berhasil nih, jadi kalau nggak gitu kita contoh aja gitu. Tapi kenyataannya itu belum tentu bisa, karena di dalamnya perusahaan itu ya sama seperti manusia aja bisa beda, apalagi perusahaan gitu. Nah, terus habisnya itu dan kadang-kadang itu adalah yaitu antara internal fokusnya hanya pada angka, padahal belum tentu. Bisa jadi itu memasuki hal-hal seperti budaya gitu, yang atau lebih ke praktek yang misalnya didasari bukan masalah angka-angka saja yang dibandingkan gitu. Nah, terus ini adalah caranya benchmarking itu bisa level internal, kompetitif, dan fungsional. Internal yaitu ya sebenarnya hanya pembagiannya saja. Nah, ini adalah prinsip yang harus digunakan, yaitu gunakan target atau dan bukan angka mutlak, yaitu adalah yang tadi kalau misalnya teman-teman memperhatikan itu adalah stretch target itu.
Jadi kalau misalnya ada mutlak gitu, tapi setidaknya harus kasih ruang dia untuk toleransi plus minus berapa persen gitu misalnya. Terus habisnya itu yang pasti juga harus ada perbaikan secara actionnya itu sendiri. Nah ini kembali lagi contohnya adalah Xerox dan Toyota. Toyotanya itu adalah benchmarking antar tim produksi untuk mendorong terjadinya efisiensi. Habis. Saya tanya sederhana saja. Kalau kamu membayangkan benchmarking ini diaplikasikan di Indonesia, relatif mudah atau enggak? Susah. Karena namanya ya apa ya istilahnya? Kalau misalnya benchmarking itu kan adalah kita sesimpel adalah melihat terus habis itu mempelajari dan beradaptasi gitu kan Pak. Nah sedangkan mayoritas orang Indonesia itu memahaminya aja nggak mau gitu, tapi maunya instan, jadi langsung diduplikat, jadi susah untuk melakukan hal seperti ini. Ada komentar lain? Atau memang semua berpikir gitu? Kalau kamu jawabnya itu tadi dengan dasar berpikir yang betul, ya iya. Ya. Tapi kalau kamu dasar berpikirnya gini, pokoknya orang Indonesia itu pasti ngawur kabeh. Ya terjadinya semua hal ini menjadi ya nggak mungkin kabeh, gitu loh. Lebih itu tergantung siapa sih Pak. Maksudnya kan ya maksudnya orang Indonesia ini kan luas kan secara geografinya kayak yang di strata atau kayak misalnya di yang Ya, apa ya? jangan omongan yang semua. Pokoknya nah ini kalau konsep ini dicoba untuk diaplikasikan, pasti konsep bagus kan ini. Ya. Tapi kalau diaplikasikan di Indonesia ini gampang nggak? Gitu. Itu yang saya mau tekankan. Supaya kamu tuh melihat pengertian ini tidak sesimpel yang kamu tampilkan tadi, gitu. Maksud saya itu gitu. Ini berjalan dengan waktu. Saya tadi rencana nggak lebih dari 12.20, ini 12.20, tapi kalau enggak emang-emang ini. Ya, gampang susahnya itu lebih ya nggak bisa mutlak, relatif sih Pak. Menurut saya ya relatifnya gini karena untuk nge-benchmark itu kan kita perlu data dan juga perlu orang untuk mengolah datanya. Nah, dalam prosesnya itu berarti kan pertama yang pasti adalah datanya gimana caranya itu harus bisa benar gitu. Kalau misalnya datanya aja yang kemudian udah salah, orangnya sepintar apapun ya benchmarknya juga nggak akan guna gitu. Kalau misalnya let's say orang-orangnya sudah benar buat datanya gitu, nah berarti kan sekarang kembali lagi ke orangnya gitu. Nah kalau misalnya dulu di IMF kita belajarnya ialah tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu. Tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu. Tidak mau harusnya kalau misalnya udah jadi gini gitu bukan lagi jadi masalah. Berarti kan antara tidak tahu atau tidak mampu gitu. Nah, ya itu berarti kan kembali lagi ke orangnya Pak. Ya tergantung gimana caranya perusahaan itu menjamin bahwa sumber dayanya yang di dalam itu bisa membuat benchmarking itu. Berarti kan kemampuan baik itu untuk membandingkan secara internal departemen ataupun dengan membandingkan dengan perusahaan luar. Nah, tapi kalau misalnya bandingin dengan perusahaan luar, sekarang pertanyaannya itu apakah apple to apple yang dibandingkan gitu kayak benchmarkingnya. Bisa jadi misalnya kayak perusahaan A sama perusahaan B satu industri di bidang yang sama, misalnya sama-sama mobil, tapi apakah bisnis prosesnya dan konsepnya itu sama kan belum tentu. Ya, saya sengaja mengangkat ini itu supaya kan benchmarking itu kan konsep sederhananya kan cuma niru. Ya. Tapi niru pun kalau tidak disertai dengan pemahaman dan persiapan juga gampang. Nah, kata kunci tadi yang saya suka itu kamu harus pelajari itu ya, harus ada kemampuan yang disebut dengan adaptasi. Gak bisa ditiru persis terus tahu
Enggak, karena ada yang nggak sama. Gitu loh. Sambil pikirkan siap-siap untuk ini nanti ya aplikasinya, karena itu nanti akan saya kejar di UTS ya. Sisa 1 chapter ya, betul ya. Di sini minggu depan kamu nanti selesaikan lagi ya. Sambil kita lanjut ke minggu depannya lagi ya. Oke, minggu depan kita balik normal. Yang repot itu nanti minggu depannya lagi ya. Nabrak lagi. Nanti kita akan atur lagi. Tapi minggu depan kita normal jamnya ya. Thank you ya semua. Cuma situ kok yang tadi coba Hansel itu kok ada kabar Hansel. Ini kelompoknya sama Hansel. Nah, oh iya sih, kamu tadi di anu ya. Karena proses belajar kita itu proses belajar yang sifatnya tambah lama tambah intens. Karena kamu tambah semakin paham. Sudah tak input? Oke ya, thank you ya. Terima kasih Pak. Oh iya, aku lagi ngomong kamu ya. Iya betul, memang itu. Cuma kamu itu itu 2 kali gitu.